Baleni ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kita ketemu lagi di Zoom meeting. Seperti biasa, setiap hari Sabtu kita membahas mengenai AKM. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas mapel, matematika, dan PPKN. Tapi terlebih dahulu kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Yuk kita semua berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banyak bangunlah banyak untuk Indonesia Raya. Merdeka, karena yang cinta merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai untuk AKM hari ini akan Bu Emi ini ya, ingatkan lagi untuk peraturannya bagi anak-anak yang ikut Zoom. Yang pertama, semua kamera dihidupkan. Terus yang kedua, kalian nanti tidak boleh menulis atau mencat ya kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi ditahan tangannya. Karena apa? Apa yang kamu tuliskan di chat itu nanti, kalau yang jelek-jelek akan mendapat pertanggungjawaban besok kita di akhirat. Ya. Maka jangan sampai tangan kita itu digunakan untuk menulis kata-kata yang tidak berguna. Terus berikutnya apa ya Pak? Ya, kalian dengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Wahyu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita membahas matematika. Terlebih dahulu anak-anak persiapkan buku AKM-nya sama kertas untuk coret-coret ya, untuk berhitung. Udah, kita kembalikan ke Pak Wahyu. Enggak, Pak. Kalian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, pagi ini, Pak Guru, Pak Wahyu akan menambahi materi AKM tentang numerasi. Materi tentang numerasi nanti lebih banyak berkaitan dengan matematika. Jadi nanti kalian siapkan, bisa disiapkan buku catatan, buku orek-orekannya, kemudian disiapkan buku AKM-nya, buku yang berwarna merah ya. Nanti kalian menyimak buku ini. Silahkan kalian bisa mulai membuka halaman 131. Ya, halaman 131 silahkan disiapkan, dibuka dulu. Mungkin di rumah sudah ada yang pernah membaca, pernah mencoba mengerjakan. Nanti lebih bagus lagi kalau kalian sudah pernah mengerjakan, jadi kalian mengikuti materinya lebih mudah nanti. Karena ini materinya gampang sebetulnya, tidak susah. Yang penting kalian sudah mau membaca, ya. Oke, sudah semuanya, sudah disiapkan. Halaman 131. Ya, paket simulasi numerasi 1. Di sini ada beberapa soal. Untuk hari ini nanti kita tidak membahas terlalu banyak soal, hanya ya beberapa soal saja, ya. Oke, Mbak Arif silakan. Ya, sebentar. Untuk soal nomor 1, perhatikan ya anak-anak, untuk halaman 131, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Silakan disimak ya, masing-masing disimak. Saya baca lebih dahulu. Lomba lari. Di sebuah lintasan lari, terlihat 6 siswa sedang melakukan pemanasan untuk persiapan final lomba lari 800 meter. Nomor punggung ke-6 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ini ada ditulis atas nama Bagas, Andi, Cahyo, Dava, Galang, dan Ivan. Kemudian di atas tiap nama itu ada beberapa nomor, ya, beberapa nomor yang sudah dituliskan. Tapi kalau kalian perhatikan, nomor-nomor yang ada di sana itu ternyata belum urut, ya. Jadi ini ditulis sesuai urutannya, ya, sesuai urutan apa anaknya, siswanya, tapi nomor punggungnya itu masih berbeda-beda. Oke. Kemudian posisi peserta lomba lari di lintasan tersebut diatur mengikuti urutan nomor punggung yang mereka kenakan dari bilangan terkecil. Siswa dengan nomor punggung terkecil menempati lintasan nomor 1, demikian seterusnya sehingga siswa dengan nomor punggung terbesar menempati lintasan nomor 6. Setelah pertandingan, diperoleh catatan waktu para pelari sebagai berikut. Mas. Klik lagi. Nah, perhatikan. Sampai 6. Ya, oke. Nah, ini Pak Guru bantu, ya. Tadi yang awalnya masih urutan anak-anak yang nomor punggungnya itu tidak urut. Nah, ini sekarang Pak Wahyu urutkan, saya buat tabel. Nanti kalian bisa di buku kalian atau di orek-orekan bisa membuat tabel seperti punya Pak Guru ini. Kalian bisa mengurutkan nama-nama anak sesuai dengan urutan nomor punggungnya. Ya, kalau kalian lihat nomor punggungnya itu ya benar tidak urut, maksudnya angkanya itu tidak, kan yang nomor 1 Galang 367. Setelah itu Andi 376. Jadi nomornya tidak benar-benar urut itu, tapi kita urutkan dari yang paling kecil. Nah, kalian juga harus teliti melihat nomor punggungnya itu yang paling kecil siapa, kemudian setelah itu siapa, sampai yang paling akhir itu angkanya yang terbesar. Kalau kalian perhatikan, ya, lintasan nomor 1 sekarang atas nama Galang, nomor 2 jadi Andi, 3 Ivan, 4 Dava, 5 Bagas, 6 Cahyo.
Itu yang sudah Pak Wahyu bantu, Pak Wahyu kerjakan, saya tuliskan seperti itu urutannya. Ya, nanti kalian juga kerjakannya seperti ya. Nanti kalau ketemu soal yang mirip seperti ini, kalian juga langkahnya seperti ini. Jadi kalian perhatikan langkahnya dari awal. Oke? Nah, setelah pertandingan, diperoleh catatan waktu sebagai berikut. Nah, perhatikan catatan waktunya untuk Bagas, bentar, untuk Bagas itu kan pada buku halaman 131 ditulis catatan waktunya 152 detik, kemudian Andi 157 detik, Cahyo 153 detik, Java 158 detik, Galang 150 detik, kemudian Ivan 155 detik. Nah, perhatikan pada urutan waktu, catatan waktunya ini ternyata juga tidak sama, tidak urut gitu loh. Ya. Jadi kalian bisa mengurutkan, ya, urutkan lebih dahulu nama pelarinya sesuai dengan capaian waktunya yang paling kecil. Nah, ini pada layar kalian melihat, saya catat ini, waktu yang paling sedikit ternyata atas nama Galang. Jadi pada nomor 1, ya, maaf ini lintasan satunya bukan lintasan satu ya, tapi ini urutan waktunya yang paling cepat, ya, itu Galang lebih dahulu. Kemudian kira-kira setelah Galang siapa ini? Kalau kalian perhatikan dari halaman 131, setelah Galang kira-kira siapa yang waktu catatannya tercepat lagi setelah Galang? Ya. Perhatikan anak-anak, saya sudah menuliskan catatan waktu untuk siswa yang paling cepat, yaitu 150 detik atas nama Galang. Oke. Nah, kalian bisa enggak menuliskan siapa saja yang catatan waktunya paling cepat lagi setelah Galang siapa? Tapi diurutkan dari yang paling sedikit, dari yang paling kecil. Nanti sampai urutan ke-6, sampai terakhir ke-6. Nanti kalian bisa nulis itu di chat. Nah, kalian di chatnya kalian bisa ditulis urutan waktunya 150 detik, kemudian berapa lagi setelah itu. Oke, bagus. Ada yang sudah menulis setelah Galang siapa. Tapi kalian perhatikannya dari buku ya, perhatikan dari halaman 131, melihatnya dari sana. Nanti akan terlihat Mas kebanyakan PowerPoint. Oke. Ya, ini tadi urutan yang kemudian urutan berikutnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 1 ya. Nah, nanti setelah tadi kalian urutkan, oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 1.
Siapa nama siswa yang memenangkan pertandingan? Nama siswa yang memenangkan pertandingan berarti adalah siswa yang mencatatkan waktu paling sedikit. Ternyata atau nama siapa? Silahkan di chat, dijawab di chat masing-masing, silahkan. Oh iya, maaf anak-anak, mungkin ada beberapa yang di koneksi internetnya agak lambat, tidak apa-apa, tetap kalian mengikuti saja ya, tidak masalah. Kalau misalnya terputus koneksinya, kalian join lagi. Insya Allah ini nanti bisa menampung lebih dari 100 siswa. Ya, tidak masalah. Ya, oke, bagus. Jawabannya sama semua. Ya, oke. Wah, ada yang jawabannya beda. Bagus, bagus. Oke, kalian perhatikan. Jadi, siswa yang mencatatkan waktu paling sedikit itulah yang memenangkan pertandingan. Oke. Jadi yang paling sedikit waktunya yaitu 150 detik. Coba kita lihat jawabannya. A. Galang, B. Bagas, C. Dava, D. Ivan. Kira-kira jawabannya adalah banyak yang menjawab Galang. Ya, coba kita lihat Mas Arif jawabannya. Oh iya, oke. Yang nomor 1 jawabannya adalah Galang. Itu ya anak-anak untuk soal nomor 1, mudah ya. Kalian tinggal teliti menuliskan urutannya saja, jangan sampai tertukar antara nama dan catatan waktunya. Kita masuk ke nomor 2 ya. Silakan nomor 2. Kalian buka halaman 132. Ya. Jika posisi pelari berdasarkan informasi pada teks tersebut disajikan dalam garis bilangan, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Nah, Pak Guru tuliskan lagi ini urutannya tadi. Oke, ini tadi urutannya, urutan catatan waktunya, ya, catatan waktunya ini tiap anak tadi. Kemudian, ya, berdasarkan data di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Oke, lihat pernyataan di bawah ini ada 4 pernyataan ya pada soal yang sudah saya tuliskan. Kalian bisa melihat di buku atau melihat di layar monitor. Oke, untuk nomor 1, posisi Dava pada lintasan tersebut berada di sebelah kiri Cahyo. Ini posisi lintasan ya, bukan berdasarkan urutan tadi capaian waktunya itu bukan. Jadi capaian waktunya pada tabel di atas itu masih acak urutan waktunya karena diurutkan sesuai lintasannya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 1, posisi Dava pada lintasan tersebut berada di sebelah kiri Cahyo. Benar tidak kira-kira? Posisinya Dava ada di sebelah kirinya Cahyo. Nah, kalian jawab ya. Silakan ditulis di chat. Kira-kira jawabannya benar apa salah? Di sebelah kirinya Cahyo. Salah, ada yang jawab salah. Oke, ada yang jawab benar? Ya, jawabannya hanya 2, salah apa benar. Tinggal milih itu. Ayo, benar atau salah? Benar atau salah? Silakan. Semuanya jawab. Semuanya ngetik, benar atau salah? Posisi Dava pada lintasan tersebut berada di sebelah kiri Cahyo. Oke, kalau ditanya di sebelah kirinya Cahyo, karena ada 6 anak, ya, ada 6 siswa yang mengikuti lomba, berarti belum tentu ada di sebelahnya tepat gitu loh. Jadi kalau ada 6 anak yang berjajar-jajar gitu, yang dimaksud di sebelah kirinya, itu belum tentu yang tepat di sebelah kirinya. Bisa saja melewati teman dulu, melewati teman yang lain dulu. Itu. Ya, yang penting posisinya tetap di sebelah kirinya Cahyo gitu loh. Oke. Banyak yang jawab salah ini. Ya. Oke. Jawabannya salah atau benar? Salah atau benar? Kira-kira. Ya, banyak yang jawab salah, ada yang jawab benar. Oke, anak-anak, tadi saya sudah sebutkan kalau posisinya ada di sebelah kiri Cahyo, belum tentu tepat di sebelah kirinya. Bisa yang penting pokoknya ada di sebelah kirinya Cahyo. Mungkin melewati beberapa anak.
mungkin di sebelah kirinya Cahyo ada 3 anak atau 4 anak atau 5 anak. Yang penting ada di sebelah kirinya. Oke, jawabannya kita lihat. Mas Arif. Ya, jawabannya yang benar adalah benar. Berarti yang jawab salah tadi salah. Oke. Ya, karena apa? Karena posisinya Dava itu memang di sebelah kirinya Bagas. Tapi dia juga tetap di sebelah kirinya Cahyo. Oke. Ya, bisa Mas. Ya, di sebelah kirinya Cahyo. Dava ada di sebelah kirinya Cahyo. Walaupun melewati Bagas lebih dahulu anak-anak. Tapi tetap jadi Galang, Andi sama Evan itu semuanya juga ada di sebelah kirinya Cahyo. Gitu ya. Jadi bukan Bagas saja yang di sebelah kirinya Cahyo, tapi semua anak itu ada di sebelah kirinya Cahyo. Berarti pernyataan pada nomor 1 adalah benar. Jawabannya benar. Oke. Nah, pernyataan nomor 2. Siswa yang berada pada posisi lintasan kedua dari kanan adalah Bagas. Siswa yang berada pada posisi lintasan kedua dari kanan adalah Bagas. Benar tidak? Dari kanan itu nomor 2 adalah Bagas. Yang paling kanan siapa? Yang paling kanan Cahyo. Ya. Berarti Bagas itu posisinya nomor berapa? Apakah benar nomor 2? Silakan dijawab. Benar atau salah? Benar atau salah? Silakan untuk nomor 2. Jawabannya benar atau salah? Silakan di chat masing-masing kalian ketikkan. Ya. Jadi posisi paling kanan adalah Cahyo. Posisi paling kiri adalah Galang. Ya, silakan kalian catat untuk soal nomor 2. Kalian jawab nomor 1, nomor 2-nya kalian beri angka ya. Misalnya nomor 1 titik benar atau 1 titik salah. Nomor 2 juga gitu, diberi nomornya dulu. Nomor 2 titik benar apa 2 titik salah gitu. Nah, betul begitu dikasih angka. Oke. Nomor posisi paling kanan adalah Cahyo. Itu posisi pertama dari kanan. Berarti posisi kedua dari kanan adalah Bagas. Berarti jawabannya benar. Ya, bagus. Yang sudah jawab benar, yang salah nanti dicek lagi. Oke. Nomor 3. Kita masuk nomor 3 ya. Posisi lintasan lari Andi berada di antara Ivan dan Galang. Posisi lintasan lari Andi berada di antara Ivan dan Galang. Coba kita perhatikan. Ya. Paling kiri Galang, kemudian Andi, Ivan, Dava, Bagas, sama Cahyo. Ya, berarti posisinya Andi, apakah benar di antara Ivan dan Galang? Silakan ditulis di jawabannya ya, di chat ya. Kalian tulis nomor 3 titik benar apa 3 titik salah. Nah, silakan masing-masing kalian pakai angka ya Mas ya, Mbak. Anak-anak, kalian beri angkanya, nomornya, biar jelas jawabannya itu apa. Oke. Posisi Andi di antara Ivan dan Galang. Benar tidak? Oke, sudah banyak yang jawab. Wah, benar. R-nya banyak sekali. Ya. Nomor 3, posisi lintasan lari Andi di antara Ivan dan Galang, jawabannya adalah benar. Berarti nomor 3, kita centang. Adalah yang dicentang apanya? Benar ya? Oke. Nah, yang jawabannya sudah sesuai itu, nah, bagus. Nanti yang lain bisa dibetulkan. Nomor 4, silakan nomor 4. Posisi Andi dan Bagas dipisahkan oleh 3 pelari. Antara Andi dan Bagas dipisahkan oleh 3 pelari. Apakah antara Andi dan Bagas ada 3 pelari lain? Antara Andi dan Bagas, apakah ada 3 temannya, 3 orang lain lagi? Coba kita hitung. Antara Andi dan Bagas. Andi, Ivan, Dava, sama Bagas. Ya, jadi antara Andi dan Bagas ada berapa anak itu? Apakah benar ada 3 anak, 3 pelari? Silakan dijawab ya, di chat ya. Nomor 4. 4 titik benar apa 4 titik salah? Silahkan dijawab lebih dahulu, nanti kita cocokkan dengan jawaban yang ada di layar. Chatnya Mas Arif. Ya, nomor 4. Nah, silakan lanjut ke nomor 4.
Apakah jawabannya 4 benar ataukah salah? Jadi yang ditanya itu banyaknya siswa di antara Andi dan Bagas ya, anak-anak. Jadi Andi dan Bagas tidak dihitung, tidak ikut dihitung. Yang dihitung hanya posisi anak di antara Andi dan Bagas. Oke, nomor 4 jawabannya. Ya, kita cek lagi ya gambar ya. Andi dan Bagas, di antara Andi dan Bagas ternyata ada Ivan dan Java. Ivan dan Java hanya ada 2 anak. Berarti dipisahkan oleh 2 anak atau 2 pelari. Berarti pernyataan nomor 4 jawabannya adalah, kita cek, jawabannya salah. Oke, yang sudah jawab salah, tadi jawaban kalian sudah benar. Itu ya, itu soal untuk pertanyaan nomor 2. Oke anak-anak, bagus yang sudah ikut menjawab, sudah aktif di chat. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, nomor 3. Silakan nomor 3, kalian bisa membuka bukunya lagi halaman 132. Ya. Pertanyaan nomor 3. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jawaban bisa lebih dari 1. Jadi kalian nanti jawaban yang benar kalian centang, yang pernyataan yang salah kalian silang ya. Oke. Untuk pertanyaan 3 yang nomor 1, pernyataan pertama. Selisih waktu antara juara 1 dan juara 3 adalah 3 detik. Nah, coba kalian cek. Juara 1 ini sudah Pak Guru urutkan ya. Posisi juaranya sudah saya urutkan. Dari urutan waktunya yang paling kecil, tadi urutan waktunya yang paling kecil adalah 150, kemudian 152, 153. Nah, urutannya sekarang berubah menjadi Galang, Bagas, Cahyo, Ivan, Andi, dan Java. Nah, sudah Pak Guru urutkan ya, sesuai nama siswa yang paling cepat. Sudah sesuai urutan juaranya. Sekarang kembali ke nomor 1. Selisih waktu antara juara 1 dan juara 3 adalah 3 detik. Juara 1 berarti siapa? Galang ya. Kemudian juara 3 adalah Cahyo. Coba kalian cek. Waktu yang dicatat oleh mereka berapa? Yang Galang, catatan waktunya 150 detik. Kemudian Cahyo, karena dia juara 3, 153 detik. Selisihnya berapa? Selisih antara 150 dan 153. Kalau ditanya tentang selisih, berarti angka yang terbesar dikurangi angka yang terkecil. Jadi 153 dikurangi 150. Apakah benar jawabannya? Silakan kalian tulis di chat. Nomor 1. Nomor 1 silakan ditulis. Nomor 1 benar apa nomor 1 salah? Ya, silakan. Nomor 1 benar atau nomor 1 salah? Nah, sudah banyak yang jawab ini. Ayo, nomor 1 tulis semuanya, silakan. Ayo, ditulis semuanya. Oke, sudah banyak yang menjawab. Oke, nomor 1 kita cek Mas Arif. Nomor 1, apakah benar jawabannya? Apakah dicentang atau disilang? Jawabannya adalah iya. Nomor 1, pernyataan tersebut benar. Ya, jadi juara 1 dan juara 3, selisih waktunya adalah 153 dikurangi 150. Jawabannya adalah 3 detik. Pernyataan nomor 1 benar. Sekarang pernyataan nomor 2. Siswa pada urutan terakhir lebih lambat 8 detik dari juara 2. Siswa pada urutan terakhir lebih lambat 8 detik dari juara 2. Perhatikan, siswa urutan terakhir adalah Java. Catatan waktunya 158 detik. Kalian sambil menghitung di coret-coretan ya, di kertas coret-coretan. Catatan waktunya Java adalah 158 detik. Kita bandingkan dengan juara 2. Juara 2 adalah Bagas, yaitu 152 detik. Maka, kalau ditanya lebih lambat, itu juga seperti nomor 1, kita cari selisihnya. Apakah beda 8 detik? 158 dikurangi 152. Nanti akan ketemu berapa detik keterlambatannya, perbedaannya atau selisihnya. Silakan dijawab nomor 2. Apakah benar atau salah? Nomor 2, benar atau salah? Silakan.
Jangan lupa nomornya ya, 2 benar, apa 2 salah. 158 dikurangi 152. Apakah benar 8? Atau lebih lambat 8 detik, apakah benar? Oke, banyak yang sudah menjawab. Nomor 2. Ada yang benar, ada yang jawab salah. Banyak yang jawab salah. Oh, ada yang benar. Oke, kita cek Mas Arif. Nomor 2. Ya, jawabannya salah. Kenapa? Karena selisih siswa pada urutan terakhir dan juara 2 yaitu 158 dikurangi 152, jawabannya adalah 6 detik. Nomor 3. Kita masuk nomor 3 ya. Silakan diperhatikan nomornya, diperhatikan soalnya. Saya bacakan nomor 3. Nomor punggung juara 1 dan siswa pada urutan terakhir jika dijumlahkan menjadi 308. Nomor punggung juara 1 dan siswa pada urutan terakhir jika dijumlahkan menjadi 308. Nomor punggung juara 1 adalah 367. Sedangkan siswa pada urutan terakhir yaitu Java 387. Jika dijumlahkan 367 ditambah 387, apakah benar 308? Nah, kelihatannya bagaimana? Mungkin atau tidak? Nah, silakan kalian jawab ya, di chat ya. Nomor 3 benar atau nomor 3 salah? Silakan mulai menjawab. Nomor 3 benar atau salah? Nomor 3 benar atau salah? 367 ditambah 300, berapa tadi Mas Arif? 387. Apakah 308? Kelihatannya tidak mungkin ya anak-anak ya. Karena ini dijumlah ya, bukan dikurangi. Masa kalau kita jumlah hasilnya jadi lebih kecil kan tidak mungkin. Berarti nomor 3 jawabannya adalah, kita cek ya. Klik. Jawabannya adalah salah. Ya, yang betul berapa? 367 tambah 387. Ya, yang pasti jawabannya tidak mungkin 308, ya pasti lebih besar. Jawabannya itu sekitar 600 atau 700. Ya, 700 lebih. Ya, nanti kalian bisa menghitung itu. Jadi pernyataan nomor 3 adalah salah. Sekarang untuk soal atau pernyataan terakhir. Soal terakhir, siswa yang terpaut waktu 3 detik dengan juara 2 adalah Ivan. Apakah benar pernyataan ini? Siswa yang terpaut waktu 3 detik dengan juara 2 adalah Ivan. Kita cek dulu. Yang juara 2 itu siapa? Yang juara 2 adalah Bagas. Ternyata Bagas catatan waktunya 152 detik. Sedangkan Ivan 155 detik. Apakah terpaut waktunya antara Bagas dan Ivan itu 3 detik? Kita peroleh dengan cara mengurangi catatan waktu yang besar dikurangi catatan waktu yang kecil. Nah, nanti akan ketemu apakah benar 3 detik. Silakan dijawab untuk nomor 4, anak-anak. Dicat ya, kalian catat, kalian tulis. Nomor 4 benar atau nomor 4 salah. Silakan di benar gitu. Tulisannya panjang sekali. Duh, benar kayaknya. Ya. Oke, nomor 4 silakan dijawab. Silakan dijawab nomor 4. Nomor 4 silakan dijawab. Benar gitu. Ada yang jawab, Mas siapa tadi itu? Enggak tahu, Pak. Nah, dihitung Thomas, jangan enggak tahu. Kan bisa dihitung, bisa dikurangi antara Ivan dan Bagas. Oke. Banyak yang sudah menjawab. Kita cek lagi ya, perhatikan. Untuk Ivan, catatan waktunya 155 detik, sedangkan Bagas 152 detik, maka 155 dikurangi 152, jawabannya adalah 3 detik. Berarti pernyataan nomor 4, jawabannya adalah benar. Oke. Ada pertanyaan anak-anak untuk materi kita kali ini, soal nomor 1 sampai nomor 3, kita cukupkan dulu. Besok kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, untuk soal berikutnya. Kalian nanti di rumah coba dikerjakan nomor 4 ya, mulai nomor 4, nomor 5, dan nomor seterusnya.
Kalian baca, nanti kalau ada yang tidak paham, boleh tanya sama saya, boleh WA Pak Wahyu, boleh difoto soalnya, nanti kalian tanyakan, Pak ini bagaimana, penyelesaiannya bagaimana, kalian boleh tanya seperti itu ke Pak Wahyu, nanti saya jawab via WA. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak? Silakan Mas Arif, mungkin dibuka mic-nya, mungkin kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Gampang ya? Semua ya? Dan nanti Tidak, Pak. kalau berikutnya, ada pertanyaan tentang matematika. Nggak usah ada tugas. Nggak ada tugas, Pak. Oh, belum. Itu tugasnya yang kalian bukan. Nggak usah, Pak. Materi berikutnya saja ya, Mas. Mbak, soal berikutnya silakan kalian kerjakan. Yang matematika halaman 133 nanti coba dikerjakan. Kalau ada pertanyaan tidak jelas, tidak paham, silakan nanti tanya ke saya via WA. Lewat WA bisa. Nggak mau, Pak. Enggak tanya. Nggak mau, Pak. Jangan, Pak, pusing. Bingung. Oke. Besok kalau home visit ketemu Pak Guru silakan ditanyakan ya. Bisa ya. Tidak ada pertanyaan anak-anak. Kalau tidak ada, Tidak. mau ada tugas. Oke, nanti tak kasih tugas. Tugas yang banyak ya. Tugas yang apa sedikit? Jangan, Pak, nomor 1 aja, Pak. Jangan. Oh iya, pokoknya nanti tak kasih tugas yang sedikit saja biar senang semua ya. Anak, terima kasih atas perhatiannya untuk ini numerasi. Farel mau tanya. Ada yang mau tanya? Oke ya anak-anak. Visitnya kapan? Farel, kamu mau tanya Mas Farel? Sopo kui? Oh enggak, oke. Oke, nanti kalau ketemu lagi waktu home visit kalian tanya apa saja silakan tanya. Nah, untuk menjawab ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya nanti kalian ganti materi ya. Untuk hari ini numerasinya kita cukupkan sekian. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Telepon. Sudah langsung. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya anak-anak? Jawab dulu salamnya Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, apa kabar anak-anak? Baik? Masih semangat? Oke, kalian luar biasa. Bisa bilang bukan luar biasa, tapi luar biasa. Kalau Gusti tanya Iqbal, kalian menjawab Luar biasa. biasa. Artinya R ya. Biasa. Oke, siap? Oke. Semangat. Apa kabar anak-anak? Biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Kita akan belajar KM, materi PKM. Kalian masih siapin buku kan?
Oke. Ya, kita Ya, belajar Bu. tentang PKN. Materinya Bu Esti akan tampilkan kalian perhatikan, kalian harus perhatikan, nanti akan ada pertanyaan dari Bu Esti yang dipanggil namanya, berarti nanti harus menjawab. Are you ready? Yes, Bu. Oke. Oke, semuanya silahkan Pak Arif, mohon hanya ditampilkan. Anak-anak buka buku AKM kalian halaman 5. Nah, Halaman 5. iya, halaman 65 anak-anak. Sudah? Buka dulu. Belum, Bu. Belum. Oke, I will wait. Ya, Bu. Everybody open page 65, 65 dibuka. Oke, sampun? Sudah ya? Sudah. Anak-anak bisa mendengar suaranya Bu Esti? Oke. Coba tampilan selanjutnya Pak Arif. Mari belajar AKM, PKN ya. Lanjut. Coba perhatikan ini ada gambar siapa di situ? Next. Nah, kalian tahu siapa tokoh ini? Ini adalah tokoh nasional yang familiar, harusnya sudah kalian kenal. Nah, coba kita kenali siapa tokoh ini, di mana kota kelahirannya, nama aslinya, semboyan apa yang beliau yang sudah dikenakan ke kita semua, bahkan dipakai sebagai semboyan pendidikan di Indonesia. Biar kalian bisa menjawab pertanyaan ini semua, siapakah tokoh ini, kota kelahirannya, nama aslinya, dan semboyannya. Silahkan baca dulu bacaan halaman 65. Slide selanjutnya, Pak. Oke. Bu Hesti membaca, kalian ikut menyimak, memperhatikan sampai di mana Bu Hesti baca, nanti Bu Hesti akan menyuruh kalian untuk melanjutkan. Dari sini Bu Hesti tahu siapa yang ikut menyimak benar-benar dan siapa hanya mendengarkan sambil lalu saja. Oke? Ready? Bu Hesti akan membacanya ya. Kalian perhatikan. Oke. Belajar dari Ki Hajar Dewantoro. Di sekolah Nia ada banyak tulisan yang berisi semboyan dari tokoh-tokoh nasional. Ada satu semboyan yang membuat Nia penasaran. Ia pun mendekat dan membaca semboyan tersebut. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Apa ya maksudnya? Nia berbicara pada diri sendiri. Kebetulan Butia mendengar pertanyaan Nia. Butia pun menjawab, oh, itu ing ngarsa sung tulodo artinya di depan memberi contoh. Ing madya mangunkarsa artinya di tengah memberi semangat. Dan tutwuri handayani berarti di belakang memberi dorongan. Wah, bagus sekali semboyan itu, Bu.
Semboyan tersebut cocok sekali dengan Butia sebagai guru. Siapa pembuat semboyan itu ya, Bu? Tanya Nia penasaran. Ki Hajar Dewantara namanya. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Kata Butia seraya menjelaskan kepada Nia. Tapi kok namanya tidak menunjukkan ada gelar bangsawannya, Bu? Tanya Nia penasaran. Itu bukan nama asli Ki Hajar Dewantara. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Saat beliau berusia 40, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau juga tidak menggunakan gelar bangsawanan di depan namanya agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Rendah hati sekali beliau ya, Bu, ungkap Nia dengan kagum. Nah, kamu sudah tahu belum bahwa hari nasional diambil dari hari kelahiran beliau? Selain itu, semboyan beliau tadi juga didikan semboyan untuk pendidikan di Indonesia. Butia menjelaskan. Oke, ada yang mau melanjutkan? Ayo tunjuk ya. Tunjuk ya. Oh, baru mulai. Oke, Bu Esti lanjutkan. Yang baru mulai on bisa mengikuti ya. Bu Esti lanjutkan. Tentu aku tahu, Bu, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei. Tanggal tersebut merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Jawab Nia penuh percaya diri. Ini Nia mengetahui bahwa semboyan yang ia baca adalah semboyan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara. Oke, pasti Bu Esti akan menjawab ya semua pertanyaan tadi dan kalian pasti juga bisa menjawab pertanyaan yang Bu Esti sampaikan sebelumnya. Slide pertama tadi Pak Arif. Sebelumnya. Nah, siapa tokoh nasional ini tadi? Coba kalian tulis di chat. Siapa tokoh nasional ini? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali. Ada yang sudah menjawab semuanya. Great, good. Good job. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Di mana kota kelahiran Ki Hajar Dewantara tadi, sayang? Di Yogyakarta. Pinter. Kalau kalian bisa menjawab, berarti kalian tadi sudah membaca dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Nama aslinya, ada yang tahu siapa? Ayo, nama aslinya Ki Hajar Dewantara tadi siapa? Iya, Raden Mas Suwardi Suryoningrat udah tuh. Mas Bintang jawab betul, Mas Ana betul, Mas betul, Satria. Wow, semuanya tahu. Sekarang the last question, semboyan. Nah, semboyannya apa tadi? Semboyan yang paling dikenal dan dijadikan sebagai semboyan untuk pendidikan di Indonesia?
Iya, betul sekali ya. Coba Pak Arif lanjut tadi ada slide-nya tentang itu boyannya. Ingar sosung tulodo. Di situ kalian bisa lihat di slide-nya. Ingar sosung tulodo ingat yo mangun karo tutburi handayani ya. Yang berarti artinya apa? Coba slide selanjutnya Pak Arif. Nah, ingar sosung tulodo artinya di depan menjadi teladan, berarti memberikan contoh. Ing madyo mangun ngarso di tengah membangun semangat berarti memberikan semangat. Dan yang terakhir tutburi handayani dari belakang memberikan dorongan. Berarti selalu mendorong, menyemangati murid-muridnya untuk tetap semangat atau maju. Oke, coba lihat pertanyaannya anak-anak. Di situ halaman 65. Kalian baca, coba ya. Pak, lanjutkan. Nah, coba berilah tanda cinta pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu berdasarkan teks berjudul Belajar dari Ki Hajar Dewantara. Mengapa semboyan Ki Hajar Dewantara cocok untuk Butia? Mengapa semboyan Ki Hajar Dewantara cocok untuk Butia? Coba yang nomor 1. Pernyataan ini apakah betul atau sesuai dengan teks di atas tadi yang sudah kalian baca? Karena Butia memberi dorongan kepada murid-muridnya. Apakah betul? Coba kalian tulis. Nomor 1 betul atau salah? Benar, Bu. Ya, udah ada yang jawab. Nomor 1 benar. Bagaimana dengan yang nomor 2? Karena Butia memberikan contoh kepada murid-muridnya. Wow, itu langsung ada yang sudah menjawab 1 dan 2 betul. Betul. Coba yang nomor 3, anak-anak. Karena Butia mengidolaki Ki Hajar Dewantara, apakah betul? Apakah semboyan itu cocok dengan Butia? Nomor 3. Ada yang jawabnya panjang banget. Salah. Hanya seperti tadi. R-nya banyak kali. Ya, yang nomor 3 itu salah. Yang nomor 4, coba sekarang yang nomor 4 anak-anak jawab. Kalian chat yang nomor 3. Karena Butia rajin mengajar murid-muridnya. Yang nomor 3, maaf yang nomor 4 sayang. Ya, yang nomor 4. Ada yang banyak tuh yang menjawab. Nomor 4 ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Oke, kita bahas dari nomor 1. Ada yang jawab nomor 4, R-nya sangat banyak. Oke, yang nomor 1. Kenapa kalian menjawab benar? Pasti ada alasannya. Ya, karena Butia memberi dorongan kepada murid-muridnya. Kalian menjawab benar. Betul sekali. Karena Butia mendukung Nia untuk mengetahui apa yang dia ingin tahu dengan cara menjelaskan tadi. Ketika Nia berbicara sendiri, Butianya mendengar secara tidak sengaja dan kemudian langsung menjelaskan. Itu adalah contoh memberikan dorongan. Iya, memberi dorongan kepada muridnya untuk mencari lebih banyak lagi pengetahuan dengan memberikan tadi.
pengetahuan Butia kemudian disampaikan kepada muridnya. Nah, itu ya. Yang sekarang yang nomor 2. Karen Butia memberi contoh kepada murid-muridnya. Nah, pasti ada alasannya. Kenapa benar jawaban ini cocok dengan Butia? Karena dengan Butia menjelaskan kepada Nia, apa pertanyaan Nia? Dan Butia menjawab dan menjelaskan secara tidak langsung, Nia akan bisa menjelaskan kepada temannya, memberikan contoh kepada temannya, bisa menjelaskan, maka Butia bisa menjelaskan kepada Nia, itu artinya memberikan contoh apabila Nia nanti bertemu dengan temannya dan temannya bertanya. Jadi Nia bisa menjelaskan seperti apa yang sudah Butia jelaskan. Itu artinya memberi contoh. Oke, yang nomor 3. Pernyataan yang ketiga, karena Butia mengidolakan Ki Hajar Dewantara. Kalian tadi sudah banyak yang menjawab sah. Betul itu jawabannya salah. Karena dalam bacaan tidak ada kalimat atau teks yang mendukung bahwa Butia mengidolakan tokoh Ki Hajar Dewantara. Mungkin Butia mengidolakan, tapi tidak ada dalam teks tersebut. Mungkin Butia masih punya idola yang tokoh-tokoh lain, tokoh nasional yang lain, tapi tidak dibahas di dalam teks. Nah, semuanya harus berdasarkan teks. Jadi kalian harus membaca dengan teliti. Oke, jelas yang terakhir pernyataan nomor 4. Karena Butia rajin mengajar murid-muridnya. Kalian tadi menjawab benar. Ya kan? R-nya banyak sekali, benar. Nah, itu sangat betul jawabannya benar. Karena Butia sosok guru yang rajin. Yang rajin untuk mengajar, memberikan ilmu kepada muridnya. Meskipun muridnya tidak bertanya, Butia hanya mendengar secara tidak langsung. Ketika dia hanya lewat, kemudian Nia bertanya pada dirinya sendiri. Secara langsung Butia menjawab dan menjelaskan. Betul kan? Seandainya Butia itu tidak rajin mengajar murid-muridnya, ketika ada muridnya yang bertanya, dalam hati tidak bertanya kepada Bu Guru secara langsung, mungkin Bu Guru itu hanya passing by, hanya lewat saja. Tidak perlu menjelaskan. Nah, tapi di sini Butia berbeda. Ketika mendengar tidak sengaja, maka dia langsung menjelaskan. Dia memberikan semangat, dia memberikan dorongan, dan dia rajin untuk berbagi ilmu dengan murid-muridnya. Nah, semacam itu ya anak-anak. Nah, dari sekian pernyataan dan dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, informasi apa saja yang kalian dapat dari bacaan tersebut? Pasti banyak sekali. Gue sudah rangkum di depan tadi. Ya, ada nama tokoh nasional, asalnya, nama aslinya, dan hari pendidikan nasional diperingati setiap
tanggal 2 Mei berdasarkan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Oke, next slide, Pak. Nah, ini adalah pertanyaan yang Bu Hesti buat ya. Kalian coba baca di slide. Kelihatan tidak? Jelas tidak dari HP dan laptop kalian? Bu Hesti bantu baca ya. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang bisa diambil dari bacaan belajar dari Ki Hajar Dewantara? Nah, di sini tuh terlihat ya nilai-nilai Pancasila apa saja ya. Coba, jiwa sosial. Kalian bisa ambil dari mana? Dari kalimat apa? Jiwa sosial. Dari bacaan tadi. Apa Bu Esti bisa jawab jiwa sosial? Karena Ki Hajar Dewantara ini memiliki semangat untuk dekat dengan masyarakat, untuk membuat masyarakat di sekitarnya menjadi lebih pandai dengan mengajak giat belajar, diajak belajar biar tidak selalu terjajah. Dia selalu dekat, meskipun seorang bangsawan, dia ingin dekat dengan masyarakat biasa. Dia tidak membedakan kaya dan miskin. Meskipun dia seorang bangsawan, dia mau bergaul dengan rakyat biasa. Bukan seorang yang berdarah biru ya, yang mungkin pada zaman dahulu orang-orang rakyat jelata, rakyat biasa tidak boleh sekolah. Tidak boleh bergaul dengan orang bangsawan, tapi di situ sebaliknya. Ki Hajar Dewantara dia mau bergaul, dia mau membantu orang-orang yang strata sosialnya lebih rendah dibanding beliau. Ya, mementingkan atau mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, dia selalu memperjuangkan pendidikan di kalangan bawah untuk menjadi lebih pintar, biar tidak mudah bodohi, agar negara ini menjadi negara yang berkembang dan maju. Nah, itulah salah satunya rela berkorban demi bangsa. Jika kalian memiliki jiwa-jiwa sosial, nilai-nilai kepancasilaan seperti ini akan membuat jiwa nasionalis kalian itu berkembang, bisa tumbuh, bisa menjadikan kalian menjadi anak bangga, bangsa yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan. Oke. Nah, mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian bisa tetap berprestasi meski di masa pandemi. Tanamkan kepada diri kalian jiwa-jiwa yang nasionalis yang luar biasa itu tadi ya. Tetap semangat. Saya kira cukup sekian untuk materi AKM PPKN ya. Oke. Biar anak-anak tidak terlalu capek, cukup sekian saja. Kita akhiri pertemuan kita kali ini ya. Kita bertemu insya Allah Sabtu depan. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Bye, see you. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kalian boleh meninggalkan Zoom ini. Dadah. Sales